Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Samirah Dunakir, SE, MBus, PhD, AKCA, dan Bapak Kodri Alfairus, Estat, MAKTR, atas kesempatannya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya. Saya Amelia Fernanda dengan NIM 23090150021 akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Kesejahteraan dalam Bayang-Bayang Pajak, Respon dan Strategi Adaptasi Masyarakat terhadap Kenaikan PPN di Indonesia pada tahun 2025. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan salah satu instrumen fiskal utama yang digunakan pemerintah untuk memperoleh penerimaan negara. Nah, menurut Mardiasmo pada tahun 2019, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan dengan undang-undang yang bersifatnya memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, contoh penggunaan PPN di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat jika kita ingin mengkonsumsi suatu makanan dari restoran cepat saji. Contohnya pada restoran KFC, McD, dan lain-lain. Nah, pada saat kita ingin memesan makanan tersebut, nah di notanya itu sudah termasuk dengan PPN 11 atau 12%. Nah, karena sifatnya melekat pada konsumsi, PPN ini berimplikasi langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Atau dalam kata lain, PPN itu tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Mulai tahun 2025, pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Nah, tetapi selain mengetahui tujuannya untuk negara, kita juga harus memperhatikan dan memahami apa sih dampak dari kenaikan PPN ini terhadap masyarakat. Rosen dan Gayer pada tahun 2021 menjelaskan bahwa pajak konsumsi ini cenderung regresif, atau dalam konteks perpajakan, regresif itu adalah sistem perpajakan di mana persentase pajak yang dibayar menurun seiring dengan meningkatkan pendapatan. Karena rumah tangga berpendapatan rendah membelanjakan proporsi pendapatannya yang lebih besar untuk konsumsi. Hal ini berarti kenaikan PPN berpotensi memberikan beban yang relatif lebih besar terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan non-esensial seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, ataupun hiburan. Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 mengeluarkan data pada tahun 2021 bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 81,23% dari total pengeluaran rumah tangga. Nah, sedangkan pada tahun 2023, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga ini menjadi meningkat menjadi sebesar 83,24%. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data BPS ini mengindikasikan bahwa kenaikan PPN ini berpotensi untuk menimbulkan beban yang lebih berat dari kelompok berpendapatan rendah. Karena porsi konsumsi mereka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok berpendapatan tinggi. Nah, selain itu, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini menimbulkan respon yang cukup beragam dari masyarakat. Ada yang menerima dengan alasan bahwa pajak itu memang diperlukan untuk pembangunan, dan tidak sedikit juga yang merasa bahwa kebijakan ini justru menambah beban hidup mereka. Nah, dalam praktiknya, masyarakat mengembangkan beberapa strategi adaptasi, seperti beralih ke merek yang lebih murah, mengurangi konsumsi non-esensial, menunda pembelian barang yang tahan lama, atau juga mencari penghasilan yang tambahan. Sebagian besar penelitian mengenai PPN di Indonesia ini masih berfokus pada pendekatan kuantitatif dengan mengukur dampak kebijakan secara agregat. Nah, misalnya pada penelitian terdahulu yang berjudul Peningkatan Tarif PPN di Indonesia, Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap yang diteliti oleh Muhammad Mulia Tarmizi pada tahun 2023. Nah, penelitian ini mempunyai fokus kenaikan PPN membawa dampak makro yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Penelitian ini mempunyai hasil bahwa produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 0,8% dan meningkatkan jumlah penduduk miskin sekitar 260.000 jiwa. Meski penting, data seperti penurunan PDB atau bertambahnya jumlah produk miskin itu tidak memberi penjelasan mengenai bagaimana sih masyarakat ini secara nyata merasakan beban tambahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, angka kemiskinannya itu bertambah, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan bagaimana rumah tangga ini mengelola anggaran bulanannya, kebutuhan apa saja yang paling dikorbankan. Nah, berdasarkan dengan latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka muncullah beberapa pertanyaan penelitian yang saya rumuskan menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana masyarakat merasakan dampak kenaikan PPN 12% terhadap kesejahteraan mereka pada tahun 2025. Yang kedua, bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PPN tersebut. Yang ketiga, strategi adaptasi apa saja yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kesejahteraan mereka di tengah kenaikan PPN. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana masyarakat merasakan dampak kenaikan PPN 12% terhadap kesejahteraan mereka di tahun 2025, dan untuk mendeskripsikan respon masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PPN tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan kesejahteraan di tengah kenaikan PPN. Penelitian ini mempunyai 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini, yang pertama memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya kajian kebijakan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memperkaya literatur tentang hubungan pajak konsumsi atau PPN dengan kondisi sosial ekonomi. Dan yang terakhir, menyajikan perspektif kualitatif terkait respon dan strategi adaptasi masyarakat, melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak kuantitatif. Nah, untuk manfaat praktisnya ada 3, yaitu menambah wawasan penulis tentang hubungan kebijakan fiskal dan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk melatih kemampuan penelitian kualitatif. Yang kedua, memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai strategi adaptasi dalam menghadapi kenaikan harga akibat PPN. Dan yang terakhir, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan kebijakan fiskal, kesejahteraan, dan respon sosial ekonomi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tentang proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.